Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana minal ummatil muhammadiyati khairil anam wa akramana bil huda wat taufiqi ila dinil islam wa ja'ala qulubana mutmainnah bi dzikri wa ta'atihi 'ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalata wa addal amanah wa nasral ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum li ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji hanya milik Allah yang satu-satunya zat tempat kita menyembah, satu-satunya zat yang kepadanya lah kita memohon pertolongan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita dalam banyak hal, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Salawat dan salam juga tentu disampaikan kepada keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Sahabatku yang bukan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali di Sayyidul Ayam, hari terbaik kita, hari yang disebut dengan raganya hari, yaitu hari Jumat. Hari Jumat ini menjadi hari yang di sana banyak sekali amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, yang Allah lipat gandakan pahalanya. Di Sayyidul Ayam tentu kita sudah biasa membaca surat Al-Kahfi, kemudian juga memperbanyak salawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan tentu bersedekah menjadi amal yang alhamdulillah rutin kita lakukan. Dan di pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Arif Hidayat, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan penjagaan untuk beliau dan juga tentu kesehatan dan eh, keberkahan dalam dakwahnya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, tema di pagi ini masih tentang bagaimana kita mempelajari sirah nabawiyah. Kita menguak berbagai macam hadis yang berkaitan dengan perjalanan Nabi kita baginda Rasulullah SAW, yang di pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan haji dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan tentu kita ingin banyak mengenal bagaimana Rasulullah SAW, walaupun ini bukan manasik itu ya, tapi sekilas kita akan membahas tentang bagaimana kisah dari perjalanan Rasulullah SAW setelah meninggalkan kota Mekah kelahirannya dan kembali di eh, dalam Futuh Mekah yang sudah kita mungkin kenal ya sejarahnya. Dan ternyata Rasulullah SAW, kalau kita buka sejarah, hanya berhaji di tahun ke-10 ya, di tahun ke-10 Hijriah, dan beliau hanya satu kali haji, dan itu haji pertama beliau dan juga haji terakhir, karena disebut dengan haji wada, haji perpisahan, karena tidak lama setelah itu Rasulullah SAW wafat, dan tentu umat sangat berduka dengan kehilangan beliau. Dan itulah sudah kemenangan, karena setelah Futuh Makkah tentu banyak sekali umat Islam, umat saat itu ya, masyarakat Arab saat itu memeluk Islam berbondong-bondong. Bahkan ketika Rasulullah melakukan haji, kita baca sejarah, banyak sekali yang mengikuti beliau. Ada yang mengatakan sampai 140.000 ya, umat Islam saat itu yang mengikuti perjalanan haji bersama Rasulullah SAW. Menurut Sofi Rahman Al-Barakbari atau Adal Barakhidul Maktum, misalkan kita membaca tentang jumlah jamaah haji yang mengikuti Rasulullah SAW di tahun ke-10 Hijriah itu. Dan jamin kepada Allah, tentu inilah yang insya Allah akan kita sedikit ungkap tentang perjalanan haji Rasulullah SAW, yang kalau manasiknya mungkin nanti akan lebih detail dalam eh, perjalanan dakwah insya Allah ya, dan perjalanan kajian-kajian bersama para guru kita. Tapi yang paling penting kita bagaimana memahami tentang eh, betapa untuk berhaji ini butuh sebuah azam yang kuat gitu ya.
karena memang haji menjadi rukun Islam yang eh, diwajibkan terhadap kita semua, tidak tanpa kecuali, walaupun dengan persyaratan istitoah, yaitu punya kemampuan. Ternyata kemampuan bukan hanya sekedar kemampuan dalam artian harta gitu ya, juga fisik, dan Allah Subhanahu wa taala ternyata juga eh, mengabulkan keinginan hambanya dengan cara yang di luar nalar kita sebagai manusia. Bahkan ada orang-orang yang sungguh memiliki harta yang banyak, tapi tidak Allah panggil untuk berhaji. Sebaliknya juga ada orang yang mungkin secara harta biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak mungkin kalau dihitungan secara ekonomi, secara harta, beliau bisa menunaikan haji, tapi Allah panggil dengan caranya yang tidak kita tahu gitu ya. Itulah sebuah eh, panggilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang dipilih, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk jadi tamunya Allah di haji yang insya Allah mungkin, kalau di sampingkan saya itu ada haji mujabalah, sebenarnya tidak perlu harus menunggu bertahun-tahun ya. Kalau kita mau menunggu di haji reguler itu sampai ada yang puluhan tahun bahkan ya. Itu di usia yang kita sudah lumayan gitu. Ketika haji kita daftar baru sekarang, tentu panggilannya, atau mungkin kita terpilih, atau giliran kita sampai itu sudah usia yang sangat tua gitu, dan itu tentu sangat berat itu untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita ya untuk bisa menunaikan haji di usia yang muda, sehingga kita bisa eh, semangat itu ya untuk dengan fisik yang prima, tentu akan lebih baik lagi, tidak merepotkan, dan juga tentu bisa mengambil banyak hikmah dalam perjalanan haji. Dan insya Allah di Haji Mujalam ini memang sudah ada kuotanya, tinggal memang kalau orang-orang yang sudah terdaftar, eh, uangnya hanya tercatat di rekening pribadinya dia, tapi di bersama tuh ya, rekening bersama, dan nanti akan eh, baru dicairkan setelah ada apa namanya, nusuk, atau sudah ada data atau pengumuman dari pemerintah Saudi tentang nama-nama yang masuk dalam daftar haji di tahun itu. Insya Allah di tahun 2026 mudah-mudahan MKI bisa bersamai jamaah gitu ya, yang berniat untuk haji di tahun depan. Insya Allah untuk segera daftar, dan nanti informasi detailnya bisa menghubungi Mas Nanda, dan juga ini ada Ustaz Sarif Hidayat. Alhamdulillah beliau adalah yang menginisiasi perjalanan haji mujamalah ini, dan beliau di tahun kemarin juga sudah memberangkatkan haji bersama jamaahnya dari Bandung ya. Dan ini juga nanti bisa ditanyakan langsung ke Ustaz Sarif. Assalamualaikum Ustaz Sarif, sudah standby? Masih belum? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah, maaf nih ada sedikit kendala sekotak-katik terus nih, videonya belum bisa juga nih. Lanjut aja lanjut. Alhamdulillah, Sadolis. Baik, Alhamdulillah. Kita mulai saja. Kita insya Allah akan membahas tentang kisah perjalanan haji Rasulullah alaihissalam. Dan kalau kita tahu memang Rasulullah kan hanya satu kali berhaji ya. Dan juga haji pertama beliau, dan juga tentu haji terakhir beliau, karena di tahun 10 ini adalah tahun eh, Rasulullah SAW berangkat di di Zulqa'dah ya. Kemudian setelah tahun depannya di tahun 11 Hijriah beliau wafat gitu ya, di Rabiul awal, yang Ya, sudah kita kenal. Dan inilah perjalanan dari kisah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Baik, Ustaz, tafadhol masykurah, kita mulai sebuah kajian tentang tema eh, kisah atau hikmah apa yang kita dapatkan dari perjalanan haji Rasulullah SAW. Tafadhol masykurah, Ustaz. baik, terima kasih Pak Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, alhamdulillah bi qudratihi wa innayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi. Kita semua diberikan kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan penuh rasa syukur. Sebagai bentuk rasa syukur kita, marilah kita buktikan dengan amaliyah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan apapun. Salah satunya adalah tolabul ilmi. Karena apa? Karena tolabul ilmi ini merupakan sebuah kewajiban. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu ilal jannah. Artinya apa? Bahwa mencari ilmu tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Ada sebuah ungkapan bahwa ata'alum bisigor kanaksi alal hajar. Belajar di waktu kecil itu bagaikan memahat di atas batu. Artinya apa? Artinya kalau kita belajar di waktu masih anak-anak, maka ingatan kita, kekuatan atau daya tangkap ketika belajar, ketika kita masih kecil, itu akan melekat, akan ingat terus. Berbeda kalau kita belajar di usia-usia seperti sekarang ini. Ada sebuah ungkapan, kalau belajar di waktu tua, kanaksi hilma, bagaikan menulis atau memahat di atas air. Kalau menulis atau memahat di atas air, ketika kita tuliskan, maka tulisan itu nggak ada. Makanya yang perlu kita sepakati di sini adalah tujuan daripada kita mencari ilmu itu ingin pintar atau mencari ridho Allah. Coba, saya pengen tahu dulu Ridho, nih. ridho Allah. Ya, ridho Allah ya, sepakat ya. Sepakat, Kenapa? Ustaz. Kenapa mesti mencari ridho Allah? Karena banyak orang yang stres. Saya ngaji dari dulu gitu kan, ikut kajian dari dulu kok nggak bisa-bisa. Karena tujuannya udah salah. Tujuannya pengen pintar. Kalau tujuannya pengen pintar, ketika kita berangkat untuk mengikuti sebuah kajian, kemudian kita memakai baju, bercermin, memakai jilbab, belum mendapat pahala karena tujuannya ingin pintar. Tapi kalau tujuannya pengen mencari ridho Allah, ketika kita belum berangkat pun insya Allah sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tujuannya mencari ridho Allah. Itu jadi supaya sepakat dulu. Banyak orang yang saya ngaji dari dulu kok nggak bisa-bisa, kok nggak paham-paham karena tujuannya salah. Oke, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, tema pada pagi ini adalah mengungkap hikmah di balik perjalanan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, yang disampaikan oleh moderator kita Pak Kholis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat atau menunaikan ibadah haji itu cuma satu kali yang disebut dengan haji wada. Tercatat dalam sejarah ada yang mengungkapkan 140.000 orang, 150.000 orang. Kita tidak sedang memperdebatkan jumlah. Yang perlu kita garis bawahi adalah hikmah di balik perjalanannya beliau. Karena kita ketahui beberapa saat atau tak lama setelah
Rasulullah mengerjakan ibadah haji. Kemudian turun surat An-Nasr yang mengungkapkan, menegaskan, menyatakan bahwa tidak lama lagi Fathu Mekah akan terjadi. Mekah akan dikuasai dan ditaklukkan tanpa setetes pun menumpahkan darah. Ketika turun ayat itu, ada salah seorang sahabat yang menangis. Kemudian sahabat lain bertanya, kenapa kamu menangis ketika membaca ayat itu? Kemudian sahabat ini berkata, andai kata kamu tahu dan paham bahwa ketika turun surat An-Nasr ini, maka Allah menyatakan perjuangan Rasulullah itu sebentar lagi sudah selesai. Dari ungkapan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kalian akan tahu, akan memperhatikan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, artinya Fathu Mekah. Mekah ditaklukkan, setelah Mekah ditaklukkan tak lama kemudian Rasulullah meninggal. Nah, perjalanan haji ini unik. Kenapa disebut unik? Karena menuntut kekuatan fisik dan pesak. Kalau istilah orang Bandung itu menuntut kekuatan pasek dan pesak. Fisik, dari segi fisik, kita mesti kuat, mesti mampu. Karena perjalanan haji itu memerlukan kekuatan fisik supaya di sananya kita bisa fit, bisa kuat. Tidak ada amal ibadah secara fisik, secara harta berkumpul menjadi satu kecuali ibadah haji. Dan tidak ada amal ibadah yang secara tempat dan waktu berkumpul menjadi satu kecuali ibadah haji. Makanya saya sering mengatakan bahwa ibadah haji atau umroh di samping saroful makan, maka saroful zaman. Tempatnya mulia dan waktunya pun mulia, dipilih oleh Allah. Kita banyak uang nih, tidak serta-merta kita bisa melakukan haji tiap bulan. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang dipilih oleh Allah untuk mengerjakan ibadah haji. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mengkritisi ibadah haji ini. Ibadah haji ini katanya perlu diinterpretasi ulang, perlu ditinjau ulang, perlu ada penafsiran atau win-win solution yang mana bisa dikerjakan tiap bulan. Ketika ada orang yang berbicara seperti ini, ya kita diamin aja, kita hanya bisa ketawa. Karena ibadah haji adalah perjalanan yang telah ditentukan baik waktu dan tempatnya. Disebut saroful makan, tempatnya mulia. Karena di sana ada tempat-tempat yang menurut hadis makanul ijabah inda doa. Di mana ada tempat yang ketika kita berdoa, maka doa itu akan langsung didengar dan dikabulkan oleh Allah. Contoh, di Multajam, ya, ketika kita sedang melaksanakan tawaf. Di Safa dan Marwah, ketika kita sedang sa'i. Kemudian di Jamarot, Rasulullah mencontohkan berdoa menghadap Ka'bah ketika melempar jumroh. Di Arafah, ketika kita sedang wukuf, tidak ada pekerjaan lain ketika wukuf kecuali berdoa, berzikir. Karena wukuf itu berasal dari kalimat waqafa, yukifu waqfan, artinya berhenti.
berhenti dari kegiatan apapun dalam pelaksanaan ibadah haji, kecuali merenungi, mengingat-ingat segala kesalahan yang pernah kita lakukan, berdoa kita di sana seharian. Nah, ketika seseorang mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji, maka pada hakikatnya dia telah menggabungkan dua waktu yang sangat mulia. Disebut saroful makan, tempatnya mulia, karena tidak ada tempat yang paling mulia dalam pelaksanaan ibadah kecuali ibadah haji dan umroh. Waktunya mulia. Tidak ada waktu yang paling mulia yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Mungkin kalau di kita, di Indonesia, waktu yang paling mulia, sa'atul ijabah, inda doa, ketika berdoa, adalah di waktu sepertiga malam. Yang zilu rabbuna ila sama'i dunya hina sulusul lail. Allah akan turun ke langit dunia di sepertiga malam. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan terima. Aku akan ampuni. Hanya sepertiga malam. Selebihnya ketika sholat, setelah sholat fardu. Tapi tidak ada tempat yang paling mulia dan waktu yang paling mulia yang saya sebutkan tadi, saroful makan waz zaman, dalam pelaksanaan ibadah kecuali ibadah haji dan. Kemudian apa sih fadilah daripada pelaksanaan ibadah haji dan umroh? Sudah barang tentu keutamaannya adalah al-umrotu ilal umroti kafaratun bainahuma. Umroh yang satu kepada umroh yang lain adalah sebagai penghapus dosa. Wal haju mabrurun, dan haji yang mabrur itu laisalahu jazaun ilal jannah. Tidak ada pahala bagi dia kecuali surga. Coba. Pahala infak, pahala sodako itu digambarkan oleh Rasulullah ini dan itu. Gitu. Mengerjakan sholat, pahalanya ini, pahalanya itu, digambarkan. Tapi pelaksanaan ibadah haji itu tidak ada pahala bagi dia kecuali surga. Bukankah keinginan kita ketika kita nanti sudah meninggal ingin masuk surga bigoiri hisabin wala azabin, tanpa hisab dan azab? Itu adalah tujuan kita. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, maka kita akan masuk kepada sebuah gerbang yang disebut dengan pelaksanaan ibadah haji. Kenapa sih dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada tawaf, ada sa'i, kemudian berangkat ke Mina untuk tarwiyah, kemudian wukuf, kemudian ke Muzdalifah untuk mabit, ke Mina lagi, lempar jumroh, kemudian berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah, balik lagi ke Mina untuk lempar jumroh yang kedua. Sudah barang tentu ketika Rasulullah mengerjakan sebuah amalan, maka dalam amalan itu ada peristiwa penting, ada hikmah penting yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan tawaf,
Tawaf itu kita lakukan dengan cara berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali. Artinya, atau hikmahnya, bahwa manusia dalam kehidupan tidak akan pernah stagnan dalam satu titik. Sebagaimana sebuah ayat, watil kal ayyam nudawilu habainan nas. Dan kami putarkan kehidupan umat manusia itu dari satu titik ke titik tertentu. Jadi manusia itu bergerak, berputar. Atau dalam istilah roda kehidupan itu berputar. Sekarang sedih, besok gembira. Sekarang gembira, besok sedih. Sekarang hujan, besok panas. Itulah kehidupan atau makna daripada perjalanan tawaf, berputar. Dan Allah sudah menyatakan dengan kalimat wa tilkal ayyam nudawilu habainan nas. Begitulah kata Allah. Kami putarkan kehidupan untuk manusia silih berganti. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Terus begitu. Kenapa sih kita tuh mesti melaksanakan sa'i? Sa'i, kalau kita tarik hikmah dari perjalanan ibadahnya Rasulullah, kenapa mesti dimulai di Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah? Kemudian kenapa mesti lari-lari kecil dari lampu hijau pertama ke lampu hijau kedua? Itu semua mengandung hikmah yang sangat dalam. Bahwa manusia dituntut untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Bukankah di dalam sebuah ayat Allah pernah mengatakan dengan tegas, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah akan Allah kasih, akan Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau orang yang mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka kata Allah, ingat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku ini sangat dahsyat. Satu ketika Rasulullah berdoa kepada Allah dan terdengar oleh sahabat Umar, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi golongan orang-orang yang sedikit. Maka Umar pun berkata dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu seolah-olah menyempitkan hidayah dan taufik daripada Allah? Maka Rasulullah menjawab, ya Umar bin Khattab, wahai Umar, bukankah engkau tahu bahwa dalam Al-Quran ada kalimat wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Maka ketika kita dituntut untuk melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah bagaimana perjuangan Ibu Hajar ketika menjaga anaknya Ismail bolak-balik. Perjuangan seorang ibu untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, sehingga diabadikan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh.
sa'i dari Safa ke Marwah adalah manifestasi perjuangan daripada Ibu Hajar untuk memenuhi kebutuhan anaknya mencari air. Maka di sana diperlukan sebuah perjuangan yang penuh dengan rasa syukur, istiqomah, dan tawakal. Kenapa? Tubuh kita laki-laki dibalut dengan 2 helai kain ihram. Dan kita tinggalkan urusan dunia. Kita tinggalkan urusan ekonomi, perusahaan kita, semuanya menjadi satu. Baik yang jenderal, yang dokter, yang profesor, yang doktor, semuanya menjadi satu dalam satu kesatuan. Melaksanakan pelaksanaan ibadah haji tidak ada yang dibeda-bedakan. Hakikatnya adalah ketika 2 helai kain ihram itu melekat dalam tubuh kita, bagi laki-laki, bahwa kita akan menghadap kepada Allah itu memakai 2 helai kain yang disebut dengan kain kafan. Itu adalah gerbang awal menuju kematian. Kemudian, kenapa kita mesti tarwiyah dari Mekah menuju Mina untuk nginep tanggal 8. Nginep dulu 1 malam untuk persiapan pelaksanaan wukuf. Hikmahnya adalah karena ketika kita manusia merencanakan sesuatu, maka perlu persiapan yang sangat matang. Proses ini mesti ditempuh. Bermalam dulu di Mina, kemudian berangkat besoknya menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah puncaknya pelaksanaan wukuf di Arafah. Batal wukufnya, maka hajinya pun batal. Kemudian, hikmah daripada wukuf bahwa manusia semuanya di mata Allah sama. Baik yang berpangkat ataupun yang tidak berpangkat, baik orang kaya ataupun yang biasa. Maka derajatnya pun sama ketika wukuf itu, semuanya menengadah ke Allah, menyadari bahwa kita itu sebagai manusia berlumuran dosa. Semuanya meminta ampun kepada Allah. Yang membedakan adalah ketika pelaksanaan ibadah haji itu hanya antrian saja. Oh, ini mah haji reguler, tendanya di sini, jaraknya segini. Oh, ini mah PIHK, pelayanan ibadah haji khusus, tendanya di sini, pelayanannya seperti ini. Oh, ini mah haji mujamalah, haji tanpa antri, yang insya Allah MKI memfasilitasi untuk keberangkatan para jemaah terkait dengan haji mujamalah ini. Perlu kita ketahui bahwa haji mujamalah ini pisahnya bukan pisah abal-abal, bukan pisah ziarah, kunjungan, bukan pisah umal pekerja, bukan pisah siahi turis, tapi pisahnya resmi, pisah haji. Kemudian sistemnya juga sudah terkoneksi antara Saudi dengan Kementerian Agama atau Kementerian Haji dan Umroh yang ada di Indonesia dari sistem Siskopatu. Sistem pelayanan haji dan umrohnya itu nanti akan lebih aman. Ini hanya sebuah berita saja bagi sahabat-sahabat yang ingin melaksanakan ibadah haji tanpa antri. Maka silakan untuk mendaftarkan kepada MKI ini dan insya Allah kita akan memfasilitasi semuanya dari keberangkatan sampai kepulangan dengan aman dan nyaman insya Allah. Dari proses wukuf inilah kita dituntut untuk senantiasa sadar diri
Siapa kita? Apakah selama ini kita sudah meminta pengampunan kepada Allah dari A sampai Z terhadap dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan? Setelah beres wukuf, kemudian kita dituntut, digeser untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah. Semuanya sama, yang kaya, yang miskin, pejabat atau bukan, beratapkan langit. Maka ketika kita nginep di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, hakikatnya adalah gambaran kita sedang berada di padang mahsyar. Hanya kain ihram, 2 kain ihram yang melekat dalam tubuh kita, tidak boleh pakai selimbut. Kecuali perempuan tertutup dengan pakaiannya. Beralaskan tikar. Kalau dulu zaman-zaman saya 2005 itu masih ada batu kerikil. Kita beralaskan tikar di atas batu kerikil itu. Sekarang mah sudah pakai paving block. Sudah lebih enak. Itu adalah gambaran kita. Ketika kita ngantri untuk mempertanggungjawabkan amalan kita kelak di akhirat. Itu adanya di Muzdalifah, gambaran padang mahsyar. Dari orang paling kaya sampai orang yang biasa, dari yang profesor sampai lulusan SD, semuanya berkumpul di sana, tidak dibeda-bedakan. Dan itu gambaran ketika kita berada di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang kita kerjakan. Bahkan satu ketika gambaran di padang mahsyar ini ada orang yang akan melewati sebuah lembah, sebuah telaga yang disebut dengan telaga Al-Kausar. Kemudian Rasulullah sampai tidak tahu bahwa dia itu bukan umatnya. Kata Rasulullah, sufkon, sufkon. Jauh, jauh. Dia itu bukan termasuk umat. Padahal kalau ada seorang hamba yang melewati telaga itu, kemudian dia minum di telaga itu, dalam sebuah hadis dikatakan, waman sariba, barang siapa minum di telaga itu, lam yatma abadan, dia tidak akan pernah haus selamanya. Maka Muzdalifah ini adalah gambaran bagaimana ketika manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan menjadi satu yang disebut dengan padang mahsyar. Maka ketika itu manusia dikumpulkan tanpa sehelai benang pun, tanpa memakai apa-apa dan tidak memakai sandal. Ibu Aisyah waktu itu berkata, ya Rasul, apakah tidak risih seandainya manusia dikumpulkan menjadi satu tanpa sehelai benang? Maka Rasul menjawab, Aisyah, pada waktu itu manusia tidak berpikir lagi, memperhatikan antara yang satu dengan yang lain, semuanya sibuk memikirkan amalnya masing-masing. Allah mengatakan, walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan pasti kamu akan menghadap kepadaku furoda, seorang. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kalian pertama kali diciptakan. Bu pernah dengar ya, mungkin ada yang lahir 4, ada yang 3, ada yang 2. Lahirnya semuanya tidak bergandengan tangan ya Bu. Pasti ada jeda dan ada waktu. Apakah misalkan di sini ada orang, kalau di Bandung Cibaduyut, juragan kulit gitu ya, ada yang sepatu kulit, tas kulit. Apakah karena dia orang Cibaduyut ketika lahir memakai sepatu kulit
made in Cibaduyut, enggak. Semuanya seorang-seorang walaupun kembar. Nah, begitu pula ketika Allah mengumpulkan padang mahsyar, manusia di padang mahsyar untuk menghadap kepada Allah. Semuanya furoda, seorang-seorang. Nah, kemudian dari mana? Dari Muzdalifah kita geser ke Mina. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Untuk apa? Untuk melaksanakan lempar jumroh. Hikmah daripada lempar jumroh itu adalah melempar atau meninggalkan segala bentuk ketakaburan yang ada pada diri kita. Sombong, ria, takabur, sum'ah. Karena kita seringkali ibadah tuh ingin gitu diperhatikan orang. Ketika kita beramal, ingin dilihat orang. Ketika kita punya sesuatu yang lebih, sifat sombong muncul. Karena pada hakikatnya sombong itu muncul kalau kita ada kelebihan, baik lebih ilmu ataupun lebih harta, ataupun lebih yang lain. Biasanya muncul sifat seperti itu. Maka ketika kita lempar jumroh, kita mengikis apa yang ada dalam diri kita, kita lemparkan dengan ayunan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya itu bukan melempar setan, tapi melempar sifat-sifat yang jelek yang ada pada diri kita. Maka yang perlu kita catat adalah, sudahkah kita mempersiapkan minimal kita berangkat umroh, maksimalnya haji. Jangan sampai pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini menjadi rutinitas saja, yang tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya rutinitas, hanya sebagai passion saja, tetangga kita udah berangkat umroh nih berkali-kali, saya juga ikut tren. Sementara ilmunya nggak dapat. Dan insya Allah melalui MKI ini yang berangkat haji ataupun umroh, kita akan bekali ilmunya. Kita akan bekali manasiknya. Kita akan bekali sejarahnya. Dan kita akan bekali hikmah dari setiap amal ibadah yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan mudah-mudahan paparan singkat ini bisa menjadi sebuah momen untuk mencas diri kita, mencarger diri kita, bahwa ternyata dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini ada terkandung hikmah yang sangat agung. Bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan ruh. Ketika ruh, fisik, dan harta kita menyatu untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sa'i, untuk melaksanakan mabit, bermalam di Mina, kemudian wukuf, balik lagi ke Muzdalifah untuk mabit, ke Mina lagi, lempar jumroh, tawaf ifadah, balik lagi, lempar jumroh lagi, selesai pelaksanaan ibadah haji, maka antara ruh kita, hati kita, pikiran kita, harta kita, amalan kita menyatu, sehingga tidak ada istilah ketika kita tawaf ingat terhadap bisnis kita, ketika kita sa'i ingat terhadap kerugian-kerugian yang pernah kita lakukan di bisnis yang masa lalu. Tapi kita dituntut untuk senantiasa ingat terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Ingat terhadap kesalahan yang telah kita perbuat. Ingat terhadap kealpaan selama ini kepada Allah. Banyak perintah yang belum bisa ditunaikan, belum bisa dikerjakan. Ingat terhadap amalan-amalan sunnah yang belum konsisten kita amalkan.
maka kita dituntut supaya tubuh kita, harta kita, fisik kita, serta pikiran fokus untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, sehingga akan melahirkan laisa jajaun ilal jannah. Tidak ada pahala yang terbaik bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali surganya Allah. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ini sebagai gerbang awal gambaran atau hikmah umum di balik perjalanan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita ketahui bahwa Rasulullah mengerjakan haji hanya satu kali dan berefek sampai sekarang. Rasulullah mencontohkan dari A sampai Z dalam proses perjalanan ibadah haji, di mana mulai mikot, di mana mulai mengumandangkan ungkapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Dan di mana kalimat itu berhenti dikumandangkan, kemudian diganti dengan ungkapan yang lain, di mana Rasulullah mulai berdoa dengan ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Rasulullah juga mencontohkan bagaimana doa yang dikumandangkan oleh Rasulullah ketika berada di Bukit Sofa dan Marwah. Tidak serta-merta kita berdoa bebas, tapi ada tuntunan. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tentang proses pelaksanaan manasik haji. Artinya, kita tidak serta-merta mengamalkan sebuah amalan yang sudah barang tentu ada contohnya. Di Bukit Sofa berdoanya ini ya, di Bukit Marwah berdoanya ini ya, antara Rukun Yamani dan Aswadi ini doanya ya. Semuanya telah digambarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji ini. Bagaimana ketika Rasulullah berdoa, ketika wukuf, bagaimana ketika Rasulullah mengumandangkan takbir ketika melempar jumroh. Semuanya ada prosesnya, semuanya ada contoh. Supaya apa? Supaya ketika kita melewati telaga Rasulullah yang disebut Al-Kausar tadi dan dikenal oleh Rasulullah, sehingga kita bisa minum dari telaga itu, kemudian tidak akan pernah haus selamanya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan saya kembalikan kepada Pak Holis. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kita jangan sampai berputus asa dengan kondisi kita. Karena tadi disebutkan haji itu bukan hanya soal fisik, tapi juga soal pesak ya. Pesak itu dalam bahasa Sunda itu adalah eh, apa ya, harta kita gitu ya, yang mengiringi memang untuk haji itu butuh harta. Tapi ternyata banyak sekali kisah-kisah yang kita temukan ternyata tidak hanya soal harta haji itu, adalah soal memang panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pengalaman saya nih saat saya berhaji tahun 2007 itu memang secara teoritis memang tidak memungkinkan sebenarnya, tidak punya tabungan, tidak punya harta gitu ya. Tapi Allah panggil dengan cara yang lain dan Masya Allah itu adalah keajaiban yang sungguh saya sekarang ini saya juga eh, bersyukur atas semua nikmat Allah. Saya bisa berhaji sama ibu saya gitu ya waktu itu. Dan kalau hitungan material tidak memungkinkan sebenarnya. Tapi saya percaya itu adalah doa dari ibu saya yang sangat luar biasa beliau. Allahu yarham ya, yang selalu berdoa memohon kepada Allah untuk selalu ingin bisa menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima ini. Baik jamaah yang dengan Allah, mungkin juga ada jamaah dan juga pengalaman-pengalaman serupa gitu ya, yang Allah takdirkan, Allah sudah jawab semua doa-doa kita dengan cara yang tidak memungkinkan secara manusia loh, karena sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala punya cara yang luar biasa gitu ya. Silakan jamaah yang ingin sharing atau bertanya tentang bagaimana kita bisa dapat panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ini penting untuk kita bisa pelajari.
Dari Bunda Nadia nih udah share, silakan. Udah send, silakan. Ya, syukron Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa umroh haji itu tidak ada pahala kecuali surga. Nah, bagaimana ketika pas pulang ini kan melakukan dosa lagi gitu. Apakah pahala surga ini akan disimpan ketika kita taubat? Masih ada gitu ketika kita taubat. Yang kedua, saya tuh punya hasrat yang kuat ingin berhaji, tetapi saya punya anak balita 2, yang 1 2 tahun, yang 1 4 tahun. Apa yang harus saya utamakan, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bunda Nadia ya, Faris. Ya, Teh Nadia, orang Bandung, sama Bandung. Oh, orang Bandung ya. Iya, Oke. Ustadz. Bandung. Pertanyaan pertama adalah pahala apa haji dan umroh itu tidak ada pahala. Nah, ada pahalanya. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh kepada umroh yang berikutnya adalah sebuah penggugur dosa di antara keduanya. Itu pahala umroh tuh. Pahala haji, wal haju mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada pahala yang pantas, maksudnya begitu. Tidak ada pahala yang layak bagi orang yang mengerjakan ibadah haji yang manasiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kecuali bagi dia adalah surga. Nah, bagaimana ketika pulang dari selepas ibadah haji masih melakukan dosa? Kadang ketika ibadah haji itu tertutup auratnya, pulang terbuka lagi. Nah, apakah pahalanya sama seperti surga? Atau asar, bagaimana asar daripada pelaksanaan ibadah haji? Kita sudah tahu lah bahwa kalau seseorang mendapatkan taufik daripada Allah, maka hidupnya akan lebih baik. Itu aja. Berangkat ibadah haji nih, ketika pulang ibadah haji, maka kehidupannya akan lebih baik, akan lebih tertata dari kehidupan sebelumnya. Itu sebagai ciri orang mendapatkan taufik daripada Allah lewat pahala ibadah hajinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bunda, jangan patah semangat ya. Hasratnya menggebu-gebu nih untuk melakukan ibadah haji, tapi problemnya adalah masih punya bayi. Maka dalam masalah ini, apakah yang didahulukan ibadah haji? Mumpung kuotanya masih ada, itu lewat haji mujamalah ini, atau mengurus dulu bayi balita yang 2 ini. Maka dalam posisi ini, mana yang lebih utama? Maka utamakan dulu proses mengurus balita ini. Kenapa? Insya Allah ini lebih utama. Karena persiapan atau pelaksanaan ibadah haji ini menuntut fisik kita juga mesti kuat, kemudian bukan hanya sekedar harta, tapi masalah panggilan. Ini jadi teringat saya ada sebuah pengalaman, Pak Holis, dan sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah. Saya bergurau dengan teman-teman saya ketika 2005. 2004 saya berangkat untuk melaksanakan pesantren lah di Universitas Al-Azhar, baru 1 tahun, kemudian lihat jadwal kuliah lihat jadwal ujian di universitas tidak bentrok. Waktu itu ingat saya memegang uang itu cuma 2.500.000. Kemudian kakak kelas ngumpulin kita, senior itu ngumpulin kita, siapa yang mau berangkat haji? Ya saya lah, mau gitu kan. Ada uang berapa? Ada 2,5 juta. Itu dikumpulin tuh dari mahasiswa yang lain. Patungan, Bu, istilahnya. Kalau orang Bandung istilahnya rereongan gitu ya. Dikumpulin supaya ada sekitar, waktu itu saya berangkat haji itu ongkosnya 7,5 juta pakai kapal laut. Dari terusan Suez, dari pelabuhan terusan Suez sampai ke Jeddah, melintasi Laut Merah.
Kemudian ada teman yang bertanya, bukannya haji itu bagi yang mampu, katanya, mampu dari segi fisik dan eh, harta gitu kan. Maka saya jawab pada waktu itu dengan ungkapan bercanda. Saya juga termasuk orang yang mampu, teman. Cuman saya mampunya pinjem gitu waktu itu. Jadi kalimat manis tato'a ilaihi sabilan itu saya pelintirkan menjadi saya juga istitoah, mampu gitu kan. Cuman saya mampunya pinjam dan akan dibayar insya Allah. Nah, itu di luar kekuasaan kita ternyata. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa you mesti berangkat tahun ini, you mesti berangkat tahun besok, itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Saya punya uang 2,5 juta, Allah hadirkan lewat proses yang tadi saya sebutkan, dan alhamdulillah saya bisa berangkat dengan modal 2,5 juta. Dan ketika pulang, apa kata kakak kelas saya? Udah, itu sebagai hadiah dari teman-teman kita. Tapi ingat, ketika tahun depan ada yang mau haji, teman kita dalam satu rumah ini dibantu lagi ya. Dan itu berulang-ulang kita lakukan. Tahun besoknya, siapa yang mau haji? Jadi saya menggantikan posisi senior saya. Siapa yang mau haji? Ada 2 orang dari rumah, yuk kita patungan untuk berangkatin. Ya terus menerus kita lakukan sampai 2010. Sampai kita ketemu dengan yang mulia Pak Selo Ruandanu waktu itu liputan di Mesir. Kemudian pertemuan awal dan perkenalan awal waktu itu dengan Pak Selo di Mesir. Itu mungkin Bu Nadia ya, insya Allah pahala umroh yang tadi, pahala haji adalah surga. Jadi Allah memberikan tidak ada pahala yang terbaik bagi orang yang melakukan haji, tapi hajinya mabrur. Bukan haji mabur ya Bunda Nadia ya, mabur dari Indonesia ke sana, pulang lagi, tapi tetap saja gitu. Kalau pejabat korupsi ya korupsi lagi gitu. Atau hanya sekedar tren saja ibadah hajinya karena melihat yang lain bisa berangkat, kemudian berangkat, pulang tetap saja gitu, malah lebih terbuka auratnya. Itu mungkin Bunda Nadia. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Iya. Ya. Hasanul jaza. Jadi yang untuk Amin. punya bayi ini lebih baik berangkat atau gimana, Ustaz? Berangkat juga gak apa-apa ya, bisa dititipin gitu ya. Di satu sisi problemnya kan ini nih bagaimana bayi. Nah, kalau misalkan ini ada yang ngurus, ya ahsannya berangkat gitu. Iya. Ahsannya Allah yang bisa menjaga ya. mumpung masih ada kuota gitu Pak Holis. Masya Allah. Jadi jangan khawatir ya, semuanya Jangan khawatir itu. Titipkan saja kepada Allah. Jadi kan kadang orang gini ya. Ini kalau saya berangkat siapa yang ngejagain perusahaan kita? Siapa yang ngejagain bisnis kita? Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah khair. Tentunya melalui proses ikhtiar yang maksimal gitu. Karena ada juga tuh guru saya tuh. Dia meninggalkan anaknya 5. Dari mulai SMP, SD, kemudian 3 itu yang terakhir malah masih usia 1,5 tahun. Karena udah ada panggilan daripada Allah, mesti berangkat, dia berangkat. Dan saya titipkan semuanya kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia katanya. Kemudian pesantrennya yang baru dirintis juga ditinggalkan. Otomatis ditinggalkan di sini artinya melalui proses ikhtiar dulu. Siapa yang dipercaya, biar saya enggak ingat ketika di sana nggak inget-inget bisnis, nggak inget-inget pesantren, nggak inget-inget anak, semuanya saya titipkan tawakal kepada Allah. Ya prosesnya yang tadi dilalui. Begitu Pak Holis Bunda Nadia. Ya. Silakan untuk istikharah Bunda Nadia, mungkin dengan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keputusan yang terbaik tentulah dari Allah nanti ya. Ketika Allah sudah menguatkan azamnya dan niatnya yang kokoh itu, tentu dengan ikhtiar tadi yang disebutkan oleh Ustaz Sarip ya, ikhtiarnya bagaimana anak-anak itu dititipkan kepada mungkin yang lain, saudara yang lain gitu ya, dan kita bertawakal kepada Allah Tabaraka wa taala. Silakan langsung Uni Yuni ya.
Ya, syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mau bertanya, tadi kan kalau misalnya Mekah itu kan masih soroful makan, soroful zaman gitu kan. Nah, itu Ya, kan tempat mulia karena ada tempat-tempat di mana dikabulkannya doa gitu. Contohnya multajam. Nah, gimana itu Ustadz kalau misalnya sedangkan kita selama ini tuh tahu kalau misalnya apapun doa kita itu belum tentu dikabulkan gitu. Karena Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Nah, yang kedua tuh Ana pengen tahu gimana tuh kalau misalnya definisi udah kalau orang bilang kalau misalnya udah ke Mekah tuh berarti udah diundang Allah gitu. Definisi diundang Allah itu gimana Ustadz? Apakah tiba-tiba kita ada uang atau ya ya begitu Ustadz, maksudnya begitu. Atau misalnya tiba-tiba kita karena ada gitulah Ustadz pokoknya. Syukron Ustadz. Gimana definisi udah dipanggil ke Mekah tuh maksudnya gimana gitu? Apakah oh, hati kita hati kita pengen banget ke Mekah akhirnya kita berusaha untuk pergi ke Mekah atau gimana Ustadz? Syukron. oke. Dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah digariskan dan ditakdirkan. Kalau istilah hadisnya, fayuk tabu fi batni ummi. Segala bentuk apa yang terjadi, yang menimpa diri kita itu, fayuk tabu fi batni ummi. Udah ditetapkan ketika kita berada dalam kandungan ibu kita. Cuma nanti kita akan berbicara takdir kesananya ya, takdir yang bisa dirubah, tapi ada takdir yang tidak bisa dirubah sama sekali gitu. Yang takdir yang bisa dirubah, salah satunya yang bisa merubah takdir adalah sedekah gitu. Nah pertanyaannya adalah saraful makan wa zaman, waktu dan tempatnya bersatu ya, karena di Mekah ada tempat-tempat ataupun di Madinah di Raudhah itu ada tempat-tempat ketika kita berdoa itu diijabah. Pertanyaannya, apakah setiap doa yang kita lantunkan dan setiap doa yang kita layangkan kepada Allah sudah pasti diijabah? Nah, Allah balik nanya nih, Allah mah tergantung prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka bahwa doa kita akan diijabah, pasti diijabah, dikabulkan. Ya, sebagaimana konsorsium haji kita ijabah. Nah, kemudian yang jadi permasalahan adalah kita seringkali ketika kita berdoa itu pengen digebrok, pengen dijawab langsung. Padahal kalau kita cermati, Allah itu akan mengabulkan setiap doa hambanya tergantung prasangka hambanya sendiri. Tapi terkadang Allah mengabulkan doa itu ada yang langsung atau diganti dengan yang lain. Atau kemudian ditangguhkan dan dibayar nanti di surga gitu. Nah misalkan kalau kita sadari kok saya udah berdoa di multajam, kemudian di sofa marwah, kemudian di raudhah, tapi belum ada gitu ya yang terasa dari doa itu, nggak ngefek gitu doa kita itu. Apakah doa kita itu diterima atau tidak? Nah kita itu jangan berbicara seperti itu. Oh mungkin berprasangka baik. Oh mungkin kalau Allah ngejawab doa saya kemarin, saya belum siap. Oh kalau Allah ngasih yang apa yang saya sampaikan kemarin, kitanya mungkin malah jadi belum siap. Kitanya malah jadi takabur. Nah mungkin Allah punya cara lain untuk menjawab doa-doa kita. Misalkan tanpa disadari, oh saya ini dalam tahun sekarang ini alhamdulillah sehat terus. Mungkin adalah doa daripada apa yang saya sampaikan kemarin diganti dengan kesehatan saya. Jadi kita senantiasa berhusnudon kepada Allah. Jangan suuzon, jangan berprasangka jelek. Optimis bahwa setiap doa yang kita lantunkan, setiap doa yang kita lafadzkan, yang kita pinta di siang malam, itu akan dikabulkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi daripada dapat panggilan Allah itu bagaimana? Nah,
permasalahan haji dan umroh ini bukan hanya permasalahan finansial, sebagaimana yang terjadi kepada Pak Holis, kepada saya, kepada teman-teman yang lain juga hampir sama, mirip ceritanya seperti itu. Allah itu tidak akan pernah memberangkatkan yang mampu, tapi Allah akan memberangkatkan atau memampukan orang yang ingin berangkat. Ya, salah satu caranya ya sama, tetap ada proses ikhtiar juga gitu. Ada niat. Niat kita udah kuat nih, berazam, ya Allah, saya mau berangkat umroh, saya mau berangkat haji. Maka ketika azam sudah kuat, azam itu lintasan dalam pikiran kita, ketetapan hati kita ingin berangkat, itu azam namanya. Kemudian, apakah hanya azam saja, Bu? Enggak. Ada proses selanjutnya. Minimal sebagai bentuk niat, persiapan kita bikin paspor dulu. Nah, kita tawakal, kemudian tiba-tiba dipanggil oleh Allah dengan cara yang lain. Nah, jadi definisi dari panggilan Allah itu bagaimana? Ya orang ada harta ataupun tidak ada harta, secara ekonomi, secara lahiriah tidak memungkinkan, tapi kemudian Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Seperti itu mungkin Bunda Sri Yuni ya, Sri Wahyuni. Iya. Dan memang solusi Allah itu sangat di luar nalar manusia, Ustaz ya. Nah, itu. Ustaz. Ini Ya pengalaman saya saya aja nih, Pak Ustaz. Hamis ya, punya uang 2,5 juta tapi bisa berangkat. Iya. Waktu 2005 total biaya yang dikeluarkan itu kan 7.500.000 pakai kapal laut. Itu belum bekal, tawakal aja gitu. Ya ternyata datang ke sana, alhamdulillah saya disambut sama guru saya, udah kamu tidur di sini, bantu-bantu. Jadi makan juga nggak susah, artinya nggak beli gitu kan. Kemudian di Madinah juga sama, di mana di Arafah Mina juga ngikut aja saya bantu-bantu gitu kan, di KBIH waktu itu Pak Holis. Kemudian ke Madinah juga sama bantu-bantu. Malah dapat uang kalau begitu, Ustaz ya. Nah itu pulangnya itu malah banyak yang ngasih. Masya Allah. Jadi kita habis 7.500.000, ya yang saya bilang ya istitoahnya minjem gitu. Malah ketika pulang bawa uang 25 juta pada waktu itu. Saya dulu itu tidak ada tabungan saat untuk bisa pergi haji itu dan tidak memungkinkan gitu ya. Tapi ketika ibu saya itu selalu nanya, mak itu ibu ya bisa haji nggak ya gitu ya. Tapi saya selalu meyakinkan insya Allah mak bisa haji gitu ya. Dan qadarullah ketika tahun 2006 itu memang perusahaan sedang lagi ada masalah dan ada pemotongan PHK besar-besaran. Ya begitu. Allah mentakdirkan saya bisa haji itu karena waktu itu ada di perusahaan sedang masalah, ada PHK, kemudian dapat pesangon besar, udah tahun depannya langsung berangkat haji. Ya, Padahal subhanallah tidak punya kan. tabungan saya sama sekali waktu itu. Iya. Saya berangkat haji bersama ibu saya dan bahkan saya hanya nganggur sebulan, Ya, setelah itu dapat pada kerja intinya lagi gitu ya. Allah akan memanggil seorang hambanya dengan situasi dan kondisi atau dengan cara Allah. Dan bentuknya hampir mirip-mirip lah gitu. Iya. Itu Kita mungkin ya. yakin aja. Waktu itu saya juga Nah, ya udah minta sama Allah aja gitu ya, dan saya ya, selalu menenangkan ibu saya itu bisa berangkat haji insya Allah cepat kok gitu ya, walaupun saya juga nggak tahu kalau dari secara nalar dari mana gitu ya uangnya. itu dia. Ya, saya juga waktu itu hanya bisa berdoa, ya Allah, kalau seandainya sekarang saya berangkat tahun sekarang, berangkatkan saya. Seandainya tahun depan pun saya berangkatkan tahun depan. Tapi Allah menjawab keluhan atau ungkapan saya itu dengan jawaban 2 bulan. Ketika turun jadwal ujian tidak bentrok dengan berangkat haji, kemudian ya itu kakak kelas, yuk kumpulin patungan untuk memberangkatin 3 orang, tapi tanya dulu katanya, dia punya berapa? Teman saya ada yang punya 3 juta, ada yang punya 2.750.000, nah saya yang paling kecil 2,5 juta, tapi bisa berangkat 3 orang itu satu rumah. Iya. Pulang Gitu. bawa uang lagi ya. Iya, pulangnya bawa uang. Masya Allah ini Buat memang. tijaratan lan tabur. Masya Allah. Bu Happy dari Bali ini sudah resen, silakan Bu Happy. Bu Happy.
Kepijit atau gimana? Masya Allah. Dan Masya Allah, ini haji mujamalah ini apa nih, Sa? Jadi kan kita suka dikagetkan dengan banyak kasus Iya. lalu ya. Orang yang berangkat haji sudah uangnya sudah cukup gitu kan, tiba-tiba tidak berangkat. Balas sudah namanya walid matu safar gitu ya, undang-undang tetangga gitu. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, ini Ustaz, saya ini ya eh, mau nanya juga mau ngasih tahu apa ngabarin aja. Dulu pada saat saya kan belum nikah ya, terus bapak saya bilang ini, kamu kan ada tabungan, aja daftar haji gitu. Terus saya daftar. Nah, kebetulan kok ya tahun 2004 ya Ustaz ya, 2004 kan Desember itu. Nah, tapi kan pulangnya 2005 ya. Tapi pada saat kejadian itu, pas lempar jumroh itu, Ustaz, saya itu kan ada musibah ya, musibah yang orang kedorong itu sampai apa namanya, sampai mengerikan lah gitu loh. Nah, saya mengalami itu gitu loh. Jadi yang saya tanyakan, oh itu kenapa ya Ustaz ya kalau kita pas haji itu kita dapat musibah itu, apakah karena Allah nggak ridho sama kita atau karena itu ujian, apa kenapa? Tapi yang saya rasakan pada saat itu, pas lempar jumroh itu saya jatuh, saya sampai nggak inget apa-apa, saya cuma bilang la haula wala quwata illa billah gitu. Itu aja saya ucapkan. Yang alhamdulillahnya tuh ada 2 orang itu loh, 2 orang laki-laki itu nolong saya, ngasih jalan gitu, jadi saya bisa nafas lagi, terus saya bisa keluar, terus saya dikasih minum sama orang, alhamdulillah saya bisa bisa tegar lagi. Sedangkan teman-teman saya itu ada yang 2 hari baru pulang, ada yang segala macam gitu loh Ustaz. Nah itu saya ini banget berkesan banget, pertolongan Allah itu benar-benar nyata gitu loh. Terus kemudian besoknya kan kita lempar jumroh lagi, tapi yang di lantai 2 jadi aman gitu lah. Dan waktunya sore itu kan nggak gitu rame. Pada saat kejadian itu kan pagi ya, pas afdol itu yang waktu duha itu, nah kejadiannya di sana. Terus itu kan saya bersyukur sama Allah aja ya, karena Allah masih memberi saya hidup gitu loh, masih menolong saya. Nah terus pertanyaan saya kedua, kenapa ya Ustadz ya pas haji itu kok masih banyak bapak-bapak itu yang bawa rokok dari Indonesia. Itu kenapa ya Ustadz ya? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Selo yang mesti jawab itu. Pak Selo bawa rokok nggak? Waktu itu kalau memang setiap peristiwa ya kejadian yang tidak mengenakan itu, apakah bagian dari kifarat dosa atau apa, Seth? Ketika sering ada cerita begitu ya? Iya, Pak, kita diridhoin sama Allah apa enggak gitu Ustadz ya? Nah, ibadah haji ini adalah yang saya sampaikan tadi ya, memerlukan kekuatan fisik mesti disiapkan, mental dan sebagainya gitu ya, di samping uang gitu, di samping harta. Nah, dalam proses pelaksanaannya, terkadang kita akan menemukan sebuah peristiwa yang aneh gitu ya, peristiwa yang di luar kemampuan dan di luar dugaan kita. Pokoknya ketika ada ayat yang mengatakan, yang membatasi pergerakan ibadah haji dengan ungkapan fala ropasa wala pusuko wala jidala fil haj, itu adalah batasan yang mesti kita pegang. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah kita jangan sampai berbicara kotor, berbicara jelek, pembicaraan yang menjurus kepada jidal, perdebatan. Nah, kita seringkali akan menemukan dalam tatanan praktek seperti itu, bagaimana kita berjuang membela jemaah kita dengan muasasah, dengan perusahaan di sana. Terkadang keterlambatan bis juga akan menjadi permasalahan sehingga kita berbantah-bantahan. Nah, kasus yang Ibu alami itu hampir semua jamaah mengalami ketika proses lempar jumroh, saling berdesak-desakan sampai jatuh dan sebagainya. Kemudian Ibu ada yang nolong. Yang jelas kita ketika proses pelaksanaan ibadah haji tetap tawakal,
dengan ikhtiar kita maksimal dan dibantu dengan pembimbing kita ketika kita akan menjalankan prosesnya. Tapi ala kulihal, apa yang Ibu rasakan, insya Allah itu sebagai ujian, Bu. Karena setiap orang itu akan mengalami proses ujian tergantung kepada kekuatan keimanan kita. Kan kalimatnya ujian itu walana bluanakum gitu kan, artinya dengan kalimat ibtila. Kenapa Allah mengungkapkan kalimat ujian itu dengan ibtila? Karena Allah yakin dan Allah tahu kalau Ibu dikasih ujian seperti itu, Ibu pasti bisa melewati ujian tersebut. Maka ungkapannya adalah ibtila, kalimatnya ibtila. Jadi kalimat ujian itu Allah ungkapkan dengan kalimat ibtila. Dan terjadi kan, Bu, Allah Ibu ada yang nolong, ada yang beri minum, 2 orang laki-laki, ya Allah titipkan 2 orang itu untuk menolong Ibu karena Ibu lolos daripada ujian yang Allah berikan kepada Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sih banyak bapak-bapak yang berangkat haji dan umroh selalu bawa rokok? Karena bapak-bapak itu perokok, Bu. Kalau bapak-bapak itu nggak ngerokok, nggak akan bawa rokok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau beli di sana mahal, Bu, itu. Nah, kemudian itu ya, Bu, insya Allah khair lah. Saya pun pernah merasakan 2005 itu, Pak Holis, waktu itu tidak pernah hujan ke Mekah selama 40 tahun kecuali 2005. Waktu itu hujannya sangat deras. Subhanallah. Nah, saya waktu itu mau ngambil napar awal. Pokoknya badan saya waktu itu masih kurus, Pak Holis ya. Badan saya itu penuh dengan tas jamaah semuanya, udah inilah, udah nggak karuan. Secara fisik waktu itu nggak kuat. Badan saya penuh sama tas jemaah, nitip semua, terus saya mikul kursi roda. Secara fisik, pasti lemah, nggak kuat, tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkan saya. Pada waktu itu yang unik, Pak Holis, saya lempar jumroh itu 1:30. Saya bingung pada waktu itu. Kan lempar jumroh itu kan ada waktunya, ya, dibatasi. Waktu itu saya nelpon ke guru saya, ke Bandung, Ustadz, ini kondisi jamaah begini, mau balik lagi ngambil napar sani nggak bisa karena tenda Mina pada waktu itu udah roboh, udah hancur, nggak mungkin kita mau tidur di mana, terpaksa kita mesti jalan dari sini ke Mekah, membawa 450 jamaah 1 kloter pada waktu itu. Kemudian kalau kita lanjut untuk lempar jumroh, sementara lempar jumrohnya ini udah melebihi batas. Maka guru saya menjawab, lanjutkan untuk melempar karena tidak melempar malam, tapi melempar jumroh kemalaman, katanya begitu. Itu jawaban yang, menurut saya itu saya tak terpikir dalam pikiran saya. Ia pakai bahasa Sunda, teruskeun ngalempar, sabab lain ngalempar peting, tapi ngalempar kepetingan, gitu. Teruskan saja melempar, karena bukan melempar malam, tapi melempar kemalaman, katanya gitu. Waktu itu habis lempar jumroh, kita ke Mekah. Jalan kaki itu, Ustaz? Gimana? Jalan kaki dari Jumrah? Jalan kaki. Itu ada di maktabnya di Muaisim. Di Muaisim itu ke Jamarot, itu 4 kilo. Dari Jamarot itu ke hotel yang ada di Jarwal. Itu subhanallah. Nyampe ke hotel itu pas berkumandang azan subuh. Perjuangan itu waktu itu. Kemudian terkait dengan haji, bagaimana? Kan banyak ya yang daftar haji udah naruh uang nggak berangkat. Dan insya Allah ini mujamalah resmi, pisahnya pisah haji. Bukan pisah ziarah, bukan pisah kunjungan, bukan pisah siahi turis, dan bukan juga pisah umal, pisah pekerja. Dan jangan khawatir, ini kita nggak mungut biaya apapun di awal, kecuali ketika udah input data kita, kemudian data kita udah siap input dan udah
oke, dinyatakan oke, maka ibu langsung bayar. Nah, Iya. itu visanya dijamin akan keluar. Kalaupun nanti ada teknis tidak keluar, berarti ditolak. Itu hanya teknis saja, misalkan fotonya kurang bagus resolusinya, atau scan paspornya kurang jelas. Itu aja. Selama pengalaman tahun kemarin itu semuanya oke gitu. Jadi Tahun lalu berapa jamaah saat bawa jamaah? sama 500 orang. Tahun lalu 500 orang. Ya, tahun sekarang pun kita dikasih kuotanya sama 500 juga. Ini kesempatan bagi sahabat-sahabat MKI yang mau berangkat haji langsung tanpa antri, silahkan daftar ke MKI, kemudian ajaklah sanak famili beserta kolega dan saudara untuk menitipkan ibadah haji ini ke MKI, yaitu Haji Mujamalah. Dan insya Allah kita akan memberikan bahasanya bonus lah untuk teman-teman yang buat jemaah ke MKI. Dan nanti bisa dihubungi ke admin yang ada di MKI ya. Iya. Itu mungkin. Kalau sekarang ini nggak ada haji puroda lagi kan, sekarang dulu Nah, haji puroda. 2024 itu Bedanya kita dengan haji mujamalah apa, Ustaz? ya, 2024 itu kita udah dikasih tahu nih bahwa 2025 visa puroda tidak akan terbit. Nah, kemudian kita dikasih kuota itu dan ternyata kejadian 2025 yang daftar lewat puroda itu semuanya nggak ada yang gol gitu ya. Nggak ada yang keluar visanya. Ya, perbedaannya adalah kalau puroda itu dia tidak terkoneksi ke sistem Siskopatu. Jadi di sistem Siskopatu itu ada 3 pilihan nanti ketika kita input data. Ada haji reguler, ada haji PIHK, pelayanan ibadah haji khusus, haji plus itu, kemudian haji mujamalah. Kalau haji puroda nggak ada. Nah, puroda biasanya dikerjakan last minute. Karena yang ngurus haji puroda itu maktabnya dititipkan ke PIHK atau ditempatkan di maktab 70 sebagaimana yang pernah terjadi ketika Pak Selo berangkat gitu ya. Nah, kalau haji mujamalah ini hajinya resmi, visanya haji, kemudian akomodasi di sana Arafah Minanya VVIP. Jadi terpisah. Kenapa VVIP? Karena kita terpisah secara fasilitas, tidak digabungkan dengan PIHK. Justru kita akan bergabung dengan tendanya orang-orang Eropa. Begitu. Jadi haji mujamalah itu juga ada pertanyaan ini dari Bu Rina itu, mungkin yang ingin lebih jelas. Jadi haji mujamalah itu adalah kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Saudi untuk seluruh dunia gitu, Ustaz ya? Iya. Gitu. Dan kita Indonesia alhamdulillah ini jangan dikasih tahu sama yang lain ya, Bu. Untuk sementara hanya kita yang megang gitu. Dan alhamdulillah MKI dikasih kepercayaan untuk kerjasama dengan teman-teman yang ngurus di Mujamalah ini. Iya. Masya Allah. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni nih. Lebih dahulu mana beli rumah atau haji atau melaksanakan ibadah haji? Saya dulu ingat saat waktu haji tahun 2006 itu, 2007, belum punya rumah, bahkan motor pun baru punya motor ya. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, Ustaz. Tapi alhamdulillah haji dulu ternyata Allah berikan, memang janji Allah begitu ya, akan mengganti semua uang Nah, yang itu. kita keluarkan. Setelah haji saya alhamdulillah rumah punya, mobil pun punya gitu. Itu apa rahasianya, Ustaz? Nah, sama seperti saya Pak Wes. Saya waktu itu belum punya istri, belum bisa beli tanah. Setelah haji alhamdulillah baru bisa beli tanah karena istri belum punya. Nah, ada sebuah kisah nih. Ada seorang dosen Muhammad bin Abdul Jabbar di Al-Azhar. Kemudian ada jemaahnya datang begini. Kan kalau di Arab umumnya nikah itu mahal ya Pak Holis ya? Iya. Dia bilang gini, muridnya ini, saya itu satu keluarga mau berangkat haji. Tapi anak saya ini mau nikah. Otomatis dananya dialokasikan ke sana. Apakah saya menikahkan anak dulu, terus beli rumah untuk keperluan anaknya setelah menikah, atau saya berangkat haji dulu?
kata guru saya, Muhammad bin Abdul Jabbar ini, kamu berangkat dulu haji satu keluarga, insya Allah yakin Allah akan ganti. Ternyata iya Pak Olis, berangkat haji, pulang berangkat 1 tahun, anaknya nikah, plus bisa kebeli rumah, dan perusahaannya makin maju. Efeknya ke kita sebagai mahasiswa, dapat kapalah dari murid Muhammad bin Abdul Jabbar ini, karena sahamnya waktu itu keren lah gitu. Jadi apakah beli rumah dulu atau haji dulu? Kalau ada kesempatan berangkat haji sekarang, haji dulu. Karena tidak semua orang dapat kuota haji puroda mujamalah ini. Iya. Ya kisahnya lah tadi, contoh konkretnya Pak Holis lah, apa yang disampaikan Pak Holis. Berangkat haji itu belum punya rumah, belum punya mobil, baru punya motor, tapi Allah ganti semuanya. Asal kita yakin, gitu ya, insya Allah Allah akan ganti. Makanya Allah mengatakan, wal haju mabrun laisa jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada bandingan pahalanya yang lebih pas kecuali surga. Nah, maksudnya Allah akan jaga hidup orang ini, baik secara lahiriahnya atau batiniahnya. Itu mungkin. Baik, ini Haji dulu, Bu. pertanyaan terakhir dari Abah Husairi ini, karena udah hampir jam 7 ya. Silakan, Oke, Abah. nggak kerasa ya. Siap, aman. Silakan, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bantu dijelaskan tentang mujamalah itu. Itu visanya visa resmi dari Saudi gitu ya, atau gimana? Ya, Karena kan Pak. informasi haji sekarang ini semuanya harus resmi, visanya visa haji tanpa boleh yang lain-lain. Nah, ya. Nah, ini kalau misalnya kita ikut yang mujamalah, ini masuk kategori undangan, berarti resmi berarti ya? Ya, resmi, Pak. Jadi gini, bedanya ketika kita ngurus haji puroda dengan haji mujamalah, kalau puroda itu fardiyah, artinya puroda ya, serba sendiri. Jadi kita sebelum proses visa itu kita booking pesawat dulu, bayar DP hotel dulu, bayar biaya Arafah Mina dulu. Ketika visanya tidak keluar, maka ini rugi lah, karena tiket udah dibeli gitu kan, hotel udah dikasih DP, Arafah Mina juga udah dikasih DP, itu pasti rugi. Makanya teman-teman yang ngurus puroda kemarin, subhanallah gitu ya, innalillahi, teman saya itu 25 orang ngurus haji puroda, dia kerugiannya 2,5 M. Karena satu orang habis 100 juta untuk biaya tiket, biaya hotel Mekah, Madinah, kemudian Arafah Mina. Sisanya nggak keluar. Nah, kalau mujamalah ini nggak ada uang di awal. Semuanya by system. Jadi Bapak, Abah hanya menyerahkan paspor ke kita beserta persyaratan yang lainnya, kemudian verifikasi data, data itu kita input on. Nih, udah masuk, maka Bapak bayar. Dilunasi semuanya sebesar 20,5 US dollar, 20.000,5 US dollar. Kemudian semuanya by system. Kita beli hotelnya di sistem aplikasi Nusuk, Arafah Minanya pun sama, dan nanti visa akan keluar, tertulis di sana tipe visa atau nau'u taksiroh. Tipe visanya itu adalah al-hajj, visa haji, bukan visa yang lain-lain. Karena sekarang lebih ketat Saudi itu. Jadi supaya kontrolnya lebih baik, lebih memudahkan, maka dikeluarkanlah visa mujamalah untuk seluruh dunia. Dan itu kedua belah pihak negara itu ada keuntungan secara pajak. Jadi kalau puroda kan susah mengontrolnya gitu, karena dititipkan ke jemaah haji PIHK. Jadi istilahnya apakah visanya visa haji? Visa haji, Bah. Jangan khawatir. Itu mungkin, Bah, ya. Nah, satu lagi izin, kain ihram, misalnya kita mau umroh atau mau berhaji, kain ihram itu ada yang bilang boleh dicuci dengan pewangi, ada yang bilang tidak boleh.
Nah, ini mohon konfirmasi untuk pertama kali mencuci kain ihram itu, boleh tidak dikasih pewangi? Syukran. Begini Pak, yang tidak boleh itu ketika ihlal ihram dengan ungkapan labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan, seseorang udah melapalkan niat umroh, ya. Itu ketika sudah melapatkan niat umroh labbaika umrotan, kemudian kita ngambil minyak wangi sebrot. Nah itu nggak boleh. Pertanyaannya, bagaimana kalau sebelum kita cuci kain ihram itu kita rendam pakai pewangi, pakai molto lah, apa segala macam gitu. Itu boleh, Pak. Yang tidak boleh itu ketika kita sudah ihlal ihram. Ada larangan yang mesti diterapkan di situ. Salah satunya tidak boleh memakai wangi-wangian, kan begitu. Jadi kalau sebelum ihlal ihram, Abah mau nyebrot pakai minyak wangi 1 botol pun badan Abah silakan gitu. Kain ihramnya mau disebrot pakai minyak wangi sebotol silakan. Yang tidak boleh itu ketika Abah udah mengumandangkan labbaik Allahumma umrotan, maka ketika ungkapan itu dikumandangkan berlaku larangan bagi yang ihram. Begitu, Pak? Ya, karena kemarin 2 minggu yang lalu ikut nemenin teman mau umroh, jadi ustadznya menjelaskan nggak boleh nyuci kain ihram di Indonesia pakai pewangi maupun nanti di Mekah ketika pakaiannya ihramnya kotor nggak boleh pakai sabun katanya gitu. Makanya ini saya tanya ulang biar soalnya momen saya sama dengan Pak Ustadz. Ya, syukran. Siap, syukrillah Pak. Masya Allah. Insya Allah minggu depan Jumat depan kita bahas lagi nih, karena masih banyak nih mungkin yang ingin bertanya, yang ingin siap. menjelaskan bagaimana tentang haji, karena haji ini memang luar biasa ya, ibadah yang tidak hanya istitoah itu dalam artian harta gitu ya, fisik juga harus istitoah, jangan sampai kasus-kasus yang terjadi gitu ya, haji dengan orang-orang yang sudah tua karena memang antriannya panjang, di sananya belum tentu maksimal Ustaz ya. Jadi banyak orang yang malah demensia, yang tidak tahu pulang gitu kan ya. Yang sampai kita mengalami serupa, dapat haji tapi memang dalam kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita berhaji di tahun 2026 ya. Ini haji mujamalah yang insya Allah akan difasilitasi oleh guru kita Ustadz Syarif Hidayat dan juga tentu Majelis Keluarga Indonesia. Insya Allah ini haji yang tentu amanah yang kita ingin permudah jamaah semuanya, dan silakan jamaah yang mungkin juga merekomendasikan tetangganya, sahabatnya, keluarganya yang lainnya yang ingin berhaji, silakan untuk menghubungi kami, dan insya Allah mudah-mudahan ini jadi bagian solusi ketika memang antrian begitu sangat panjang untuk haji yang reguler ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk berangkat haji di tahun depan ya. Baik, zaman Allah, tentu kita berdoa kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, selalu memohon karena keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita, semua hajat kita. Salah satunya ingin berhaji. Kesungguhan itulah yang Allah akan nilai, dan ikhtiar tentu Allah akan nilai juga, dan kita tidak tahu bagaimana Allah memberikan sebuah solusi terbaik untuk kita, dan inilah semua keyakinan yang kokoh. Ketika kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, maka dari sekarang terus berazam, saya ingin berhaji, dan ini yang saya alami sendiri ketika ibu saya selalu minta bertanya apakah bisa haji, kemudian saya selalu menenangkan beliau, Allahu yarham, insya Allah bisa segera haji, dan Allah kabulkan dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Baik, jazakumullah, alafumikum, mohon maaf kalau ada khilafan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم زدنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.